Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divian Nursagita Sadi Putri dari jurusan Psikologi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber saya terkait permasalahan peranan ideologi Pancasila dalam meminimalisirkan disintegrasi bangsa. Selamat siang, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidek, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mas, boleh minta pendapatnya dong, apa sih fungsi Pancasila dalam kehidupan berkewarganegaraan? Menurut saya, fungsi Pancasila bagi kehidupan berkewarganegaraan adalah sebagai petunjuk masyarakat, petunjuk kehidupan politik dan berkenegaraan tentunya ya. Apalagi Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke memiliki ragam budaya, etnis, suku yang berbeda-beda, sehingga sangat diperlukan Pancasila sebagai petunjuk arah kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya menurut Mas, kira-kira mengapa sih bisa timbul disintegrasi bangsa? Menurut saya sendiri, disintegrasi ini kan adalah sebuah perpecahan dalam sebuah masyarakat kan. Menurut saya penyebab terjadinya disintegrasi itu sendiri adalah perbedaan sudut pandang, kemudian juga perbedaan budaya, dan belum bisa memahami perbedaan itu sendiri, dan itulah yang menyebabkan disintegrasi bangsa menurut saya. Menurut Anda, siapa saja yang bisa menjadi penyebab munculnya disintegrasi bangsa? Menurut saya seluruh elemen masyarakat sih bisa menjadi salah satu penyebab disintegrasi bangsa itu sendiri ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi, menurut saya yang paling berpengaruh adalah mereka orang-orang yang belum memahami dan menerima apa arti sebuah perbedaan, dan itulah orang-orang yang bisa menyebabkan sebuah disintegrasi bangsa. Menurut yang Anda ketahui, di mana saja sih terjadinya disintegrasi tersebut? Menurut saya terjadinya disintegrasi bangsa sebenarnya di Indonesia itu sering terjadi ya, apalagi yang seperti saya katakan di awal, Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke ini gitu kan. Tapi yang paling sering terjadi itu di Papua sih, apalagi mereka yang merasa berbeda dari etnis atau budaya di Indonesia yang lainnya. Ada juga kasus-kasus seperti kasus Posko atau kasus Tanjung Priuk dan juga Bom Bali, itu kan salah satu contoh dari kasus disintegrasi bangsa itu sendiri. Menurut Anda, apakah Pancasila dapat meminimalisirkan disintegrasi bangsa? Jika ada, bagaimana caranya? Oh, tentu saja dapat dong. Kan Pancasila itu sendiri adalah sebuah ideologi bangsa ya, sebuah pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Apalagi salah satu contohnya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Disintegrasi bangsa yang di Indonesia itu sering terjadi karena sebuah perbedaan pendapat di agama. Padahal di ideologi bangsa itu kita sendiri telah dicantumkan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana bahwasannya walaupun kita berbeda-beda agama, tapi setidaknya kita tuh memiliki Tuhan yang satu, yaitu yang Esa gitu. Dan itu sebagai poin utama supaya tidak terjadinya disintegrasi bangsa dalam berkehidupan masyarakat di bidang agama sih. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan waktu kita bisa meminimalisirkan disintegrasi tersebut? Seharusnya dari mulainya awal ada disintegrasi bangsa itu kita harus sudah memulai. Tapi jika lo masih belum bisa memulai, seharusnya sekarang ini dan dimulai dari kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia saya wawancarai. Ya, terima kasih. Selamat siang Kak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya dari Universitas Brawijaya. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi Pancasila dalam kehidupan berkewarganegaraan? Fungsi Pancasila, kalau berbicara fungsi Pancasila sih, menurut saya setidaknya ada 3 poin penting sih fungsi Pancasila bagi kewarganegaraan. Yang pertama itu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, selanjutnya, kira-kira mengapa sih bisa timbul disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa ya? Disintegrasi itu berarti sebuah perpecahan dalam suatu masyarakat ya. Jadi menurut saya terjadinya suatu perpecahan dalam suatu masyarakat itu biasanya sih terjadi karena ketidaksepahaman dan kesenjangan antara perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Jadi mereka tuh tidak bisa saling bersatu karena terjadinya
ketidaksepahaman gitu, makanya terjadilah sebuah perpecahan seperti itu sih menurut saya. Oke, selanjutnya menurut Anda siapa saja yang bisa menjadi penyebab munculnya disintegrasi bangsa? Menurut saya sih yang bisa menjadi penyebab terjadinya disintegrasi bangsa tuh semua orang sih ya, karena semua orang memiliki paham-paham yang berbeda, dan ketika mereka sudah menganut paham-paham yang liberal, yang radikal, menurut saya mereka bisa menjadi salah satu faktor terjadinya disintegrasi gitu. Tapi kalau mereka sudah mempunyai ideologi Pancasila, saya rasa perpecahan atau disintegrasi tersebut tidak akan terjadi gitu. Jadi orang yang bisa menyebabkan disintegrasi itu orang yang landasan Pancasilanya atau dasar Pancasila di dalam dirinya tuh masih abu-abu gitu, tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa terkena paham-paham baru, paham-paham yang liberal yang bisa merusak Pancasila gitu. Jadi bisa menimbulkan disintegrasi di dalam sebuah bangsa Indonesia seperti itu. Menurut Anda di mana saja disintegrasi tersebut terjadi, khususnya di wilayah Indonesia? Menurut saya sih disintegrasi itu bisa terjadi di mana aja ya. Tapi biasanya disintegrasi itu terjadi di wilayah yang memiliki perbedaan yang cukup kentara gitu dibanding masyarakat yang lainnya. Kayak misalkan di Aceh pernah ada gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2004-an. Nah, itu terjadi karena ketidaksepahaman masyarakat Aceh, masyarakat adat Aceh pada saat itu dengan pemerintah Indonesia. Dan selain itu sekarang sedang terjadi gerakan-gerakan yang mengindikasikan bahwasannya Papua tuh harus merdeka. Gerakan-gerakan separatisme yang ada di Papua. Nah, itu kan terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara wilayah yang bersangkutan yang bermasalah dengan pemerintah Indonesia. Nah, jadi bisa terjadi sebuah disintegrasi gitu. Bahkan selain disintegrasi bisa menimbulkan gerakan-gerakan separatisme seperti itu. Menurut Anda, apakah Pancasila mampu meminimalisirkan disintegrasi yang terjadi? Pasti sih, menurut saya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia gitu ya, sudah pasti fungsinya adalah meminimalisir disintegrasi yang ada di Indonesia gitu kan. Karena kita lihat dari sejarah perumusannya aja, dulu sempat terjadi pergolakan yang cukup kuat antara Insinyur Soekarno dengan kaum-kaum agama, kaum-kaum yang agamis, sehingga pada saat itu cukup membuat kesulitan para perumus dasar negara Indonesia gitu kan, sampai pada akhirnya terjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang menghasilkan perubahan pada dasar negara yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan salah satu bukti bahwasanya Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, agar negara Indonesia yang cukup beragam ini, yang sangat beragam ini, tetap bisa bersatu gitu dengan landasan Pancasila yang ada gitu, seperti itu. Nah, menurut Anda nih, kira-kira kapan kita dapat meminimalisirkan disintegrasi yang ada? Secepatnya sih ya, karena menurut saya di zaman globalisasi ini, di era industri 4.0 apalagi, itu banyak sekali paham-paham atau ideologi-ideologi baru yang masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, itu menjadi masalah tersendiri sih untuk Indonesia. Maka dari itu disintegrasi tuh sangat mungkin terjadi gitu pada zaman-zaman ini gitu ya. Makanya pemuda-pemuda Indonesia itu diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada gitu. Mereka harus berpandangan bahwasanya Pancasila merupakan sumber dasar yang fundamental gitu. Jadi semua kehidupan atau semua kehidupan yang mereka jalani, keseharian mereka sebagai masyarakat Indonesia itu harus berlandaskan Pancasila gitu. Pun dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada gitu. Undang-undang yang ada itu harus berlandaskan Pancasila juga gitu. Karena Pancasila tercantum dalam pembukaan undang-undang, di mana pembukaan undang-undang itu merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia ya. Jadi menurut saya kalau ditanya kapan disintegrasi tersebut bisa diminimalisasi, harusnya dari sekarang gitu. Karena sejalan dengan kemajuan zaman, ideologi baru tuh pasti semakin bermunculan gitu. Maka dari itu diharapkan pemuda-pemuda Indonesia tuh punya landasan yang kuat gitu ya, udah yaitu Pancasila seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky yang sudah bersedia saya wawancarai. Sebelumnya saya juga minta maaf, mungkin dari jawaban saya masih ada kata-kata yang berkenan atau kata-kata atau kalimat yang salah gitu ya, persepsi yang salah, mohon dibenarkan seperti itu. Terima kasih. Baik, dapat saya simpulkan disintegrasi bangsa mampu diminimalisirkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.